dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Halo, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah, kembali lagi nih di kebaktian online KKR Rendem Belawan. Nah, sebelum kita mulai kebaktian kita hari ini, yuk semuanya siapkan hatinya, tapi terutama siapkan dulu persembahan dan Alkitab kita ya, supaya nanti ketika mendengarkan firman Tuhan, kita semua sudah siap, oke? Nah, kakak mau ingetin lagi, selama mengikuti kebaktian online, jangan sambil main HP, jangan sambil makan ataupun minum, atau kalian sambil tiduran di rumah ya adik-adik. Nah, mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Hari ini kita mau berikan waktu kita kepada Tuhan. Tapi sebelum kita mulai kebaktian ini, kakak mau ajak kita semua untuk menyatukan hati. Kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberkati setiap kami, Engkau membangunkan kami dari tidur kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai kebaktian kami. Walaupun kami melakukan kebaktian ini di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan hadir di setiap hati adik-adik kami. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, sehingga Tuhan adik-adik kami ini setiap minggunya boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh setiap kakak sekolah minggunya. Bapa, mari berkati setiap hati adik-adik kami, bahkan pikiran mereka, sehingga mereka boleh fokus untuk mengikuti kebaktian pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hari ini, esok, sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah adik-adik semuanya, kita akan mulai kebaktian ini dengan mengangkat pujian kita. Kita langsung nyanyinya medley ya. Yang pertama kita nyanyi lagu Bangkit Serukan Nama Yesus, dan yang kedua kita nyanyi lagu Yesus Pokok. Nah semuanya sambil bertepuk tangan ya.
hari, ambil sikap yang terbaik karena sebentar lagi kita mau memasuki firman Tuhan. Nah, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita akan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. melaksanakan kebaktian online kami. Kiranya Tuhan, apa yang kami perdengarkan nanti Tuhan itu bisa menjadi pedoman bagi hidup kami, bisa menjadi berita bagi kehidupan kami, sehingga Tuhan firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan dapat dimengerti oleh adik-adik yang mendengarkannya Tuhan, dan dapat dicerna adik-adik dan dapat dilakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pujilah Engkau, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah,
yang sudah siapin Alkitabnya, boleh kita buka Alkitab kita, diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 7. Kakak ulangin, Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 7. Nah, beginilah firman Tuhan, Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Seir, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala, sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Amin, begitulah firman Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tema kita hari ini adalah Menara Babel. Nah, pasti adik-adik yang ada di rumah sudah pernah dengar tema kita hari ini, yang yaitu Menara Babel. Pasti tahu kan adik-adik? Nah, yang sudah tahu ya didengarkan lagi gitu kan, biar jadi ingatan kita untuk kedepannya. Dan yang belum tahu dan belum paham boleh didengarkan dan boleh dicerna. Nah, siapa yang tahu Babel itu apa? Nah, sini kakak mau menjelaskan sejarah Menara Babel. Nah, Babel itu adalah nama dari salah satu kota penting yang didirikan oleh Nimrod di tanah Sinear. Nah, jadi tepatnya di Babilonia kuno. Jadi di sini ada keturunan Nuh yang semua awalnya mereka itu menggunakan satu bahasa. Jadi mereka itu berencana untuk mendirikan sebuah menara, yaitu Menara Babel. Nah, mereka mau membangun sebuah Menara Babel yang tingginya sampai menuju ke langit. Nah, jadi di sini keturunan Nuh semua awalnya mereka memiliki satu bahasa, karena mereka ingin membangun Menara Babel itu setinggi langit. Jadi itu adalah salah satu kesombongan mereka, dan Tuhan tidak suka itu. Nah, jadi kata mereka seperti ini, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi dan dan ini artinya mereka mendirikan sebuah Menara Babel sehingga mereka tidak terpisah. Terserak itu adalah terpisah dari menara tersebut. Jadi mereka ingin tetap aman di menara tersebut. Jadi walaupun ada banjir, adapun bencana-bencana yang lainnya, mereka tetap aman karena menara tersebut tingginya hampir selangit. Nah, jadi Tuhan tidak suka itu. Jadi Tuhan ingin mengacau balaukan rencana mereka. Dan di ayat yang ke-7 bunyinya seperti ini, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Yang di ayat ke-8, demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Nah, jadi di sini Tuhan tidak suka karena kesombongan mereka. Jadi Tuhan mengacau balaukan dan mengacau balaukan bahasa mereka, yang tadinya bahasa mereka itu satu bahasa dan satu logatnya.
Jadi Tuhan datang untuk mengacau balaukan itu karena kesombongan mereka. Nah, di sini adik-adik kakak mau bercerita di dalam kehidupan kita, misalnya nih buat anak kecil. Nah, anak kecil tuh kan sering gitu kan punya mainan yang diberikan oleh orang tuanya, oleh mama bapaknya, kakaknya, abangnya gitu kan. Nah, ketika dia punya mainan tersebut, mainan itu diliatin gitu kan, dia punya teman gitu kan. Dia bilang sama temannya, "Teman, aku punya mainan baru nih," gitu kan. "Aku punya mainan baru." Jadi temannya tadi yang ngeliatin, dia mau pinjam gitu, dia mau pinjam. Karena ada yang punya mainan tersebut tidak ingin mengasih minjam gitu kan. Jadi adik-adik itu ada yang mau meminjamnya, jadi ngerasa ini adik ini, teman ini kok sombong gitu kan, kok sombong, nggak mau ngasih pinjam, nggak mau dia ngasih pinjam temannya mainan yang baru dibeli dia. Nah, tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Nah, apapun yang kalian punya yang baru dibelikan oleh orang tuanya, jika kalian punya teman dan temannya ingin meminjamkan mainan tersebut gitu kan, ya bolehlah itu kita berbagi mainan, boleh meminjamkan mainan tersebut gitu. Jadi buat anak kecil, kalau misalnya punya mainan, jangan ada yang disombongin gitu, jangan ada yang kayak merasa ini punyaku nih, ini punyaku, aku belinya mahal ini bapak-bapakku yang belikan itu, gitu kan. Jangan seperti itu ya adik-adik. Apapun yang kita punya gitu kan, jangan merasa bahwasanya kita itu yang paling hebat, paling berkuasa gitu. Nah, begitu juga dengan untuk anak kelas tanggung. Nah, kakak sering kali melihat anak kelas tanggung gitu kan, dia punya teman nih. Kita kan kelas tanggung tuh muridnya banyak gitu kan, Jadi ada salah satu adik, tapi ini nggak di Rumbun Belawan ya. Kakak pernah melihat gitu kan di sekolah minggu yang lainnya, mereka punya banyak murid gitu kan, Jadi mereka itu mereka berteman. Ada salah satu orang yang berteman memilih gitu, dia memilih teman gitu. Misalnya dia nih orang kaya gitu, dia hanya berteman dengan orang yang sederajat dengan dia berteman dengan orang yang kaya juga seperti dia, yang cantik seperti dia, yang pintar seperti dia. Nah, itu adalah kesombongan gitu. Jadi buat adik-adik gitu kan, jangan sampai kita memiliki sifat karakter seperti itu gitu. Kita jangan memiliki sifat dan karakter seperti itu. Nah, jadi siapapun teman kita gitu kan, teman kita yang mau berteman dengan kita, apa salahnya kita teman gitu kan. Bukan berarti kita harus memilih teman yang cantik, yang pintar, yang kaya raya gitu kan. Gak boleh seperti itu. Nah, Tuhan tidak pernah suka dengan sifat yang sombong gitu kan. Nah, begitu juga dengan anak-anak remaja gitu. Anak remaja juga kalau berteman ya berteman dengan siapa saja gitu. Jangan kita karena dia orangnya sombong gitu, nggak mau ditemanin. Jangan kayak gitu. Semua kita berteman gitu. Kita semua berteman. Jadi di sini Tuhan bilang dia akan mengacau balaukan dengan sifat kita yang sombong. Misalnya kita punya sifat yang punya tadi kesombongan tadi itu kan, Tuhan kan nggak suka gitu. Jadi gimana pun ceritanya gitu kan, Tuhan pasti marah, dia murka gitu kan, dia marah. Jadi dia mengacau balaukan segalanya seperti Menara Babel tadi gitu kan. Karena kesombongan mereka, Tuhan marah, Tuhan murka, sehingga Tuhan mengacau balaukan rencana mereka yang ingin mendirikan Menara Babel hampir setinggi langit hingga menyerupai Tuhan. Nah, jadi buat adik-adik yang ada di rumah gitu kan, apabila kalian pernah merasa gitu bahwasanya kalian tuh memiliki sifat karakter yang sombong gitu kan, harap dikurang-kurangi ya Dik ya, dikurang-kurangi, kalau bisa dihilangkan lah gitu dari diri kita gitu, karena Tuhan tidak pernah suka dengan orang yang seperti itu gitu. Kalau anak Tuhan itu dia harus berteman dengan siapa saja, dia berkawan dengan siapa aja gitu. Nah, jadi firman Tuhan kita di minggu ini kita diajarkan bahwasanya anak-anak Tuhan yang cerdas dan pintar tidak boleh sombong. Karena apa? Karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan tidak ingin
manusia hidup dalam kesombongan dan Tuhan ingin kita hidup diatur oleh Tuhan. Jadi manusia harus tetap taat dengan perintah Allah. Nah, jadi sampai situ aja firman Tuhan kita hari ini. Semoga adik-adik dapat mengerti, semoga bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Sekian, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan, apa yang kami perdengarkan tadi Tuhan bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan menjadi anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang pintar Tuhan, sehingga kami tidak memiliki sifat kesombongan, sehingga kami tidak memiliki sifat yang tidak baik di dalam diri kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi anak baik ya Tuhan, dan tidak terhalang berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami acara selanjutnya. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan memasuki persembahan kita. Ayo siapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan kasih uang yang sobek ya. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Sungguh kebanggaan. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa. Terima kasih kebenaran Bapa yang kami pada hari ini Tuhan. Tuhan Engkau masih menyertai kami, dan melindungi kami Tuhan. Bapa yang baik, dan kita sedang sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya Bapa akan kami mendengar pada pagi hari ini Tuhan. Nantinya Bapa bisa menjadi berita bagi kehidupan kami. Begitupun juga Tuhan, kami sudah melakukan sebagian dari isi bagian dari persembahan kami Bapa. Tuhan berkati persembahan ini Bapa, supaya Bapa persembahan ini berkenan di hadapan Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan berkati adik kami Bapa, di mana saat ini mereka berada, kami berkati mereka Tuhan, memberikan kesehatan juga, selalu berkati mereka dalam setiap aktivitas mereka Bapa, setiap persekolahan mereka, mereka ataupun dalam doanya Bapa, kami Tuhan mereka bisa menggapai semua apa yang Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk kami yang sudah menyampaikan sampai detik itu Tuhan pada pagi ini. Tuhan berkati dia, kesehatan, berkati dia dalam setiap aktivitas maupun dalam setiap perjalanan Tuhan. Bapa, lebihkan lagi Tuhan semangatnya Bapa, tetap setia untuk memenuhi Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami mereka berada Tuhan, dan doa orang tua kami di mana tempat ini Tuhan kami berada. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat negara kami, pulihkan negara kami Bapa, di mana Tuhan di negara kami ini Bapa, Indonesia Tuhan sedang mengalami itu virus COVID-19. Tuhan Yesus yang berkati, supaya memulihkan negara kami ini Bapa, agar negara kami ini Bapa bisa lagi kembali Bapa
Bapak yang mengendalikan setiap aktivitas maupun dalam setiap pergumulan hidup Tuhan. Bapak yang baik, Tuhan, karena ibadah kami Tuhan, Bapak memberkati ibadah ini, memberkati ibadah ini sampai akhir nanti Tuhan yang baik. Bapak yang baik, kami yang penuh dengan berkat Tuhan, selamatkan kami berdua salam berkat dan kasih yang dekat dengan kami. Puji nama Bapa, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita dan menerima berkat daripada Tuhan, kita angkat pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan dibatasi dengan sambil bertepuk tangan kita mulakan pujian ini bagi nama. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita ucapkan bersama-sama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Oke adik-adik, kebaktian kita hari ini sudah selesai. Nah, siapa yang sudah menanti-nantikan aktivitas kita di minggu ini? Aktivitas kita di minggu ini nanti akan dijelaskan oleh Kak Juli. Jadi, untuk adik-adik semuanya, didengarkan dengan baik apa saja sih alat-alat yang harus kalian gunakan saat mengerjakan aktivitas dan apa saja penilaian kakaknya juga harus didengar ya, supaya nanti yang kalian kerjakan tidak salah. Oke? Selamat mendengarkan penjelasan aktivitas dari Kak Juli ya. Terima kasih. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Nah, siapa nih yang udah gak sabar mau dengar apa sih bahan dan alat untuk aktivitas minggu ini? Nah, pasti semua pada gak sabar kan? Tapi sekarang kakak mau kasih tahu dulu kriteria pemenang untuk aktivitas di minggu ini. Nah, yang pertama itu tuh anak kecil. Kalau untuk anak kecil, yang dinilai itu adalah yang pertama mengirim video, yang kedua kemandirian dari adik-adik kecil untuk menyusun kap-kap yang sudah diberi angka dari 1 sampai dengan 15. Nah, untuk yang kedua adalah anak tangguh. Nah, untuk anak tangguh kriteria penilaiannya yaitu tercepat, terapi, dan dia mengirimkan video itu sesuai dengan apa yang sudah Kak contohkan, dan dia tidak dibantu oleh orang tua ya. Baiklah, dan yang terakhir, nah ini buat yang remaja. Yang remaja kriteria penilaiannya adalah sama, tercepat, terkreatif, dan ceritanya sesuai dengan apa yang sudah diceritakan oleh kakak kita tadi. Baiklah, itulah kriteria penilaian untuk pemenang aktivitas minggu ini. Dan untuk
aktivitasnya ke guru kita. Selamat mengerjakan dan selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, hari ini kakak bakal kasih tahu aktivitas untuk anak kecil ya. Nah, yang pertama bahannya itu adalah cup. Nah, untuk cup, boleh cup apa aja ya adik-adik? Boleh cup aqua bekas ataupun cup yang seperti yang kakak contohkan ini. Dan jumlahnya harus 15 cup. Nah, yang kedua adalah spidol. Dimana guna spidol ini nanti akan kita gunakan untuk menulis angka, yaitu angka 1 sampai dengan 15. Oke adik-adik? Nah, hal yang pertama yang kita lakukan itu adalah kita harus, sebelum kita menyusun, kita harus menulis angka pada setiap cup ya, yaitu angka 1 sampai dengan 15. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini angka 1. Lalu 11. Nah, begitu seterusnya sampai dengan cup yang ke-15 ya. Nah, untuk penulisan angka boleh dibantu oleh abang, kakak, adik, atau orang tua kita di rumah ya adik-adik. Nah, setelah cup sudah terisi angka-angka dari angka 1 sampai dengan angka 15, maka saatnya kita harus menyusunnya seperti menara ya. Sesuai dan berurutan sesuai dengan angka atau nomor yang ada di cup ya adik-adik. Dan untuk penyusunan itu tidak lagi dibantu oleh kakak, abang, ataupun orang tua kita di rumah ya adik-adik. Dan selama penyusunan itu harus divideokan. Nah, cara penyusunannya itu seperti ini adik-adik. Tada! Seperti inilah susunan cupnya ya adik-adik. Dan itu harus disusun berurutan sesuai dengan angka yang udah tertulis di cup. Terima kasih. Oke, selanjutnya aktivitas untuk anak tanggung ya adik-adik. Nah, aktivitas untuk anak tanggung adalah membuat menara dari kardus. Bahan yang pertama yang harus disiapkan adalah kardus. Yang kedua lem. Yang ketiga pensil. Yang empat gunting atau cutter. Dan yang kelima adalah roll. Nah, oke, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membentuk bulat-bulatan dulu di kardus ini. Nah, bulatannya seperti ini. Ada yang besar, yang sedikit agak kecil, lebih kecil, dan semakin kecil. Seperti itu. Nah, setelah itu kita gunakan gunting untuk memotong bulatan-bulatan ini. Dan jadilah seperti ini. Ini adalah bulatan-bulatan yang kita gambar tadi dan setelah kita gunting. Ada yang besar, agak sedikit kecil, lebih kecil, kecil lagi, dan semakin kecil. Nah, sudah. Nah, setelah itu, setelah ini bulatannya sudah jadi kita gunting, maka kita harus mengukur atau membuat garis panjang seperti ini sebagai dinding dari menara kita ya. Setelah itu kita gunting. Lalu jadilah seperti ini. Nah, untuk dindingnya disesuaikan ya adik-adik. Ada yang besar,
sedang, dia semakin kecil dan kecil. Itu dia menyesuaikan sesuai dengan bulatan yang kita gambar dan sudah kita gunting tadi adik-adik. Nah, setelah ini sudah selesai, maka kita bisa membukanya. Kita buka bagian luarnya, hanya bagian luarnya saja ya adik-adik, sehingga kardus yang sudah kita potong panjang-panjang tadi berubah menjadi seperti ini. Dan ini hasilnya setelah kita bukain kulit yang halus yang menutupi kardus tadi. Setelah itu kita gulung membentuk bulatan. Kardus yang panjang tadi membentuk bulatan seperti ini. Lalu kita sesuaikan dulu. Kita sesuaikan dengan kardus kita yang bulat. Nah, jika udah pas seperti ini, lalu kita lem. Kita lem menggunakan lem kita yang tadi. Kita tunggu agak sedikit kering. Nah, jika sudah kering dan sudah menjadi seperti ini, maka kita timpakan yang bulat ini tadi di atasnya. Timpa, tapi sebelum itu kita lem dulu. Kita kasih lem dulu supaya dia merekat. Nah, oh iya adik-adik, untuk membuat bulatannya ini boleh kita boleh menggunakan yang namanya cangkir ya. Nah, dan jadilah seperti ini adik-adik. Dan dia bukan hanya di atas, tapi di bawahnya juga dibuat ya bulatannya yang tadi. Nah, ini untuk yang besar. Baru kita lanjut untuk yang sedang. Itu sama juga dilakukan hal yang sama. Kita bulatin dulu ininya. Kita bulatin dulu ininya seperti ini. Kita cocokkan. Nah, setelah dia sudah cocok baru kita lem. Baru kita lem. Bulatan yang bulat. Lalu kita timpakan seperti ini. Maka jadilah seperti ini. Nah, ini untuk yang lebih kecil daripada yang ini ya. Lalu kita letak di sini. Baru kita lanjut lagi ke bulatan selanjutnya. Sama, kita lakukan hal yang sama. Dan jadilah seperti ini. Nah, begitu seterusnya ya adik-adik. Sama halnya kita lakukan seperti yang tadi. Nah, ini punya kakak yang tadi sudah kakak buat. Sudah jadi yang sangat kecil dan dia lebih besar daripada yang kecil ini. Nah, setelah ini semua sudah jadi, maka yang dilakukan anak tanggung adalah menyusunnya. Menyusunnya menjadi seperti menara. Seperti ini, dan inilah aktivitas untuk anak tanggung. Dan sekarang aktivitas untuk anak remaja ya. Nah, yang harus disiapkan alat bahannya itu ada kertas karton. Nah, untuk kertas karton boleh warna apa aja ya adik-adik. Cuma kakak di sini pakai warna hitam.
Kalau adik-adik mau pakai warna pink, biru, ataupun warna yang lain, itu kembali kepada adik-adik. Nah, setelah itu kita perlu yang namanya origami. Setelah origami kita perlu kardus, cutter, penggaris, lem, gunting, pensil, dan jangan lupa juga sama yang namanya kertas HPS. Aktivitas untuk anak remaja ini adalah aktivitas membuat buku cerita, yang dimana di dalam buku cerita itu isinya tentang cerita Menara Babel. Nah, tadi di awal kakak sudah kasih tahu alat dan bahannya. Sekarang cara pembuatannya. Yang pertama itu adalah kita harus memotong. Ini ada kardus, kita potong bagian sini dan sininya dengan menggunakan gunting. Dan untuk yang sebelah sini bisa kita rapiin ya. Sudah jadi seperti ini, maka kita sekarang mengukur. Kita buat seperti ini. Dia harus sebelah kanan dan sebelah kiri harus sama besarnya. Dan kasih space di tengah-tengahnya itu yaitu 3 cm ya. Bisa dilihat 14, 15 dan 16. Seperti itu. Setelah itu kita tarik garis ke bawah. Tada, jadinya seperti ini. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, kita gunting tengahnya. Kalau adik-adik kesulitan menggunting, adik-adik boleh menggunakan pisau cutter biar lebih mudah. Kita gunting seperti ini. Nah, maka jadilah seperti ini. Setelah udah jadi seperti ini, lalu hal selanjutnya yang kita lakukan adalah kita ambil kertas karton yang warna hitam ini, atau enggak sesuai dengan selera adik-adik ya. Nah, setelah udah kita ambil, baru kita cocokkan seperti ini. Letakkan seperti ini. Seperti ini. Setelah udah cocok dan sudah pas, lalu hal yang kita lakukan adalah kita lem. Kita ambilnya, kita lem. Baru kita letakkan lagi di sini. Jika sudah selesai, maka ini kan ada sisanya. Kita harus gunting. Kita gunting sisanya. Kita kira-kira aja ya adik-adik. Oke. Nah, setelah udah seperti ini dan kardusnya sudah kering, lalu kita gunting ujung-ujungnya membentuk segitiga. Nah. Dan untuk bagian tengahnya juga ya, jangan lupa. Gak usah terlalu sampai ke dalam. Seperti ini aja.
Lalu setelah itu kita lanjut mengelem ya. Kita buat petakan aja. Yang rapi ya adik-adik buatnya. Nah, sini, ke sini, sini. Boleh ngelemnya sekaligus, boleh juga per step ya adik-adik. Boleh ini dulu, ini sampai kering, baru lanjut ke bawah. Kita tunggu dia sampai kering, baru boleh lanjut ke atas. Pokoknya semua yang udah ditaruh lem itu harus dilengketin sama yang hitam ya. Nah, ini tampilannya setelah semua sisi dilem. Nah, adik-adik lihat yang sebelah sini dan sebelah sini ada yang tidak terlem. Nah, itu memang tidak kita lem ya adik-adik, itu makanya kita gunting biar rapi. Kita gunting, begitu juga yang di bawah juga. Nah, ini hasilnya. Nah, ini jadi sampul depan dari untuk dalamnya buku cerita kita. Nah, untuk kita cocokin dulu ya ini. Kita ambil penggaris, kita garisin. Untuk ukuran lapis dalamnya itu harus sama besarnya sama cover ini ya. Nah, setelah itu kita gunting. Setelah kita gunting, baru kita cocokin di sini. Nah, setelah udah pas seperti ini, lalu kita lanjut mengelem ya. Setelah itu kita lem, menutupi semua kardusnya ya. Nah, lakukan hal yang sama pada sebelah sisinya. Nah, inilah tampilan setelah kita menutup semua sisi kardusnya dengan karton yang warna hitam lagi. Yang tengahnya juga ditutup kardus, dan ini yang tengahnya juga ditutup dengan kertas karton. Nah, yang selanjutnya kita harus membuat isi dalaman dari buku kita. Nah, lakukan hal yang sama pada kardus yang seperti yang di awal. Kita gunting kanan kirinya, terus kita rapiin dan kita kasih garis tengahnya. Setelah itu kita gunting garis tengah ini. Dan seperti ini jadinya. Nah, setelah itu kita harus tutupi juga kardus ini dengan kertas karton. Caranya seperti ini. Kita pasin ini, kita tutup seperti ini. Jangan lupa dilem ya. Kita rapiin dulu.
Kita tunggu sampai dia merekat. Lalu kita gunting. Pastikan dia rapi ya adik-adik. Kasih sedikit lebih kertas kartonnya ya, biar dia bisa menutup sempurna. Seperti ini. Dan jadi seperti ini. Nah, jika ada yang nampak kardusnya seperti ini, kita bisa potong. Nah, jadi dia biar lebih rapi, potong aja. Dan jadinya seperti ini. Nah, untuk yang satu lagi kita lakukan hal yang sama ya. Kita tutup dengan kertas karton juga. Nah, jadilah seperti ini. Ini isi dalaman untuk kita. Nanti untuk isi dalaman dari ataupun untuk cerita di dalam buku kita ini, adik bisa mencontoh hasil buku cerita yang sudah jadi, yang sudah kakak buat. Seperti ini buku ceritanya. Nah, untuk isi dalamannya itu, atau isi luarannya dulu ya. Nah, untuk isi luarannya ini bisa kita gunakan kertas origami. Buat sekreatif mungkin dan semenarik mungkin. Dan boleh juga mencontoh seperti kakak. Untuk dalamannya itu isinya cerita tentang Menara Babel dari awal seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Nah, itulah kreativitas untuk anak remaja. Kakak berharap adik-adik semua dari anak kecil, tanggung hingga remaja mengerjakan aktivitas di minggu ini ya. Dan sampai situ dulu ya adik-adik. See you, bye-bye.